Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya bakal coba memberikan sedikit tutorial bagaimana cara insert data dari PHP ke dalam database PHP atau MySQL gitu ya. Nah, sekarang langsung saja kita coba buat dulu ya halaman depannya. Nah, untuk halaman depannya nanti kalian tuliskan kode seperti ini. Pertama-tama kalian ambil dulu starter template seperti ini dari Bootstrap ya. Dari sini kalian bisa copy yang ada di sini, nanti langsung paste aja ke sini. Terus selanjutnya kalian buat kode seperti ini, buat tag div dengan kelasnya adalah container dan py strip 3. Py ini adalah padding y ya, yang berarti atas dan bawahnya dikasih 3. Nah, terus selanjutnya kasih codingan seperti ini. Artinya kita membuat card. Nah, card headernya seperti ini. Nanti ada tulisan input data. Nah, terus teksnya dia center nanti. Terus bodinya nanti dia berisikan formulir atau inputan yang nanti bakal kita lihat sama-sama nih ya. Nah, nanti maka harusnya jadinya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terus kalau misalnya udah kayak gini, udah buat tampilannya ya. Nah, sekarang teman-teman coba download file yang ada di link deskripsi ya. Nah, di situ nanti akan berisikan folder database. Nah, di sini ada file-file untuk mengkoneksikan ke database PHP atau MySQL-nya. Nanti teman-teman ubah aja ya di bagian config.php di sini. Nah, di sini nama database-nya disesuaikan sama nama database teman-teman. Nah, di sini saya ada database belajar. Terus tabelnya dan field-fieldnya tinggal disesuaikan aja ya. Nanti. Nah, di sini saya punya tabel peserta dan nama fieldnya atau nama kolomnya ada nama dan makanan favorit. Nah, langsung disesuaikan aja ya nama database-nya. Di sini nanti di bagian config.php disesuaikan. DB hostnya biasanya kalau misalnya masih di lokal ya PC-nya ya, jadi dia nantinya localhost kayak gini. Terus DB username-nya kalau misalnya defaultnya ya root, terus passwordnya dikosongin, biasanya kayak gitu defaultnya. Nah, terus lanjut di sini setelah teman-teman bikin tampilan halaman depannya, nanti teman-teman bikin folder baru proses, jadi kayak gini. Nah, terus di dalamnya ditambahin add.php. Jadi nanti formulir ini ketika diklik tombol add-nya nanti bakal ke proses, folder proses dan ke file add.php. Nah, di sini. Jadi nama file yang ada di sini dan yang ada di sini itu harus sama. Jadi kalau misalnya typo nanti error. Nah, terus lanjut ke bagian add.php, ke file add.php gitu ya. Coba sekarang teman-teman tambahin codingan seperti ini. Terus selanjutnya tambahin kayak gini. Ini artinya kita membaca membaca file PHP dari sini, database db.php. Nah, dari sini. Jadi ini include itu kan berarti codingan file yang ada di file add.php itu termasuk codingan yang ada di sini juga. Nah, yang ada di sini kayak gitu ya. Nah, ini titik satu slash ini menandakan bahwa kita sedang berada di dalam folder proses. Nah, karena kita ingin mengarahkan ke file db.php ya berarti kita harus mundur ke belakang satu kali. Nah, kan proses itu kan ada di folder ini ya, 15/10/2022. Nah, mundur satu kali terus masuk ke bagian folder database yang ada di sini ke file db.php kayak gitu. Selanjutnya, teman-teman bikin instansiasi atau bikin objek kayak gini. Dan ini adalah nama tabelnya. Tadi saya menambahkan tabel peserta. Nah, di sini nama tabelnya. Kemudian selanjutnya untuk membuat isi formulir itu masuk ke database, teman-teman
sesuaikan codingannya seperti ini. Ini dolar siswa berarti ngambil dari sini ya variabel ini, yaitu objek yang udah dibuat tadi. Terus panggil function atau method create gitu. Terus di dalamnya bungkus pakai kurung siku seperti ini ya, atau array. Nah, terus di sini nama dan makanan favorit ini itu sesuaikan dengan nama kolom pada tabel peserta ya, pada tabel peserta ini. Kan di sini saya punya kolom nama dan kolom makanan favorit gitu. Jadi disesuaikan aja gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini kolomnya bukan makanan favorit, ya tinggal disesuaikan aja sama kolom yang teman-teman punya gitu ya. Nah, terus ini di sini $_post, ini artinya kita ngambil data dari formulir yang ada di sini gitu ya. Nah, karena formulir ini metodenya post, nah untuk mengambil value-nya itu pakai $_post gitu. Dan ini nama dan makanan favorit ini mengacu sama atribut yang ada di name seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan input nanti ya, menambahkan input, tambahin name-nya di dalam formulirnya, ditambahin name-nya, kemudian sesuaikan. Di sini kan nama, nah berarti di sininya harus $post nama gitu, harus sama. Nah, di sini selanjutnya name ya, makanan favorit, berarti di sini $_post makanan favorit gitu ya. Jangan lupa dibungkus dengan array atau kurung siku seperti ini ya. Nah, nanti setelah itu kalau udah berhasil nge-insert ya, atau memasukkan data ke dalam tabel peserta, nah kita tambahin kode seperti ini ya. Nah, seperti ini, yang artinya kita akan kembali lagi ke halaman create.php. Ini kurang lebih sama ya, kita mundur satu folder satu kali, terus ke bagian menuju ke create.php gitu, balik lagi ke halaman yang awal tadi. Oke, sekarang bakal kita coba ya. Di sini datanya dihapus dulu supaya teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya datanya itu kosong. Hapus dulu, terus kita browse. Nah, ini datanya udah kosong ya. Nah, coba sekarang kita tambahin, misalnya namanya adalah Reza Koirul Wijaya Putra dan makanan favoritnya misalnya mangga gitu ya. Diklik add, klik add yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya formulirnya udah kosong kayak gini, kita cek lagi ke bagian database-nya, ke tabel peserta. Nah, ternyata datanya udah berhasil kita insert ke dalam database gitu ya. Misalnya di sini tambahin lagi namanya adalah Abdul, makanan favoritnya misalnya apel. Diklik lagi tombol add yang ada di sini. Udah kosong formulirnya, masuk lagi ke bagian database-nya, ke tabel peserta, dan udah masuk gitu ya. Oke, jadi simple ya, seperti itu aja untuk membuat halaman create atau halaman untuk memasukkan data ya ke bagian database gitu, menggunakan PHP dan menggunakan folder yang kalian download di link deskripsi yang udah saya buat itu ya, file-filenya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk tutorial insert datanya. Mungkin di next selanjutnya kita bakal coba menampilkan data ya menggunakan kelas DB yang ada di sini. Oke,